Hai guys. Nah, jadi kali ini Risna ini ingin berangkat ke Museum Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional. Selamat menonton dan ikuti Risna ini ya. Pertama, aku ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, ruangan yang pertama aku datangin ialah ruang pengajar Stovia. Nah, ruang pengajar Stovia ini merupakan tempat di mana para guru ataupun dosen memberikan pembelajaran kepada calon dokter pribumi di Hindia Belanda. Stovia ini berdiri pada tahun 1851 dan berkembang menjadi sekolah kedokteran formal pada 1898. Nah, selanjutnya kita berjalan ke ruangan selanjutnya nih guys. Ruangan selanjutnya ialah ruang media pembelajaran. Ruang media pembelajaran adalah ruangan yang dirancang khusus untuk mendukung proses belajar mengajar dengan berbagai media dan teknologi pembelajaran. Nah, di ruangan ini juga terdapat peta Hindia Belanda. Ruangan selanjutnya ialah ruang pengobatan tradisional. Ruangan ini adalah ruangan yang menampilkan sejarah pengobatan tradisional di masa Hindia Belanda, termasuk bagaimana para dokter pribumi di Stovia menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan praktik penyembuhan tradisional. Ruangan ini selain menampilkan berbagai jenis obat tradisional, pastinya dilengkapi dengan alat dan perlengkapan tradisional. Ruangan ini dapat menjadi sarana untuk memahami bagaimana masyarakat Indonesia pada masa lalu mengobati penyakit sebelum masuk pengobatan modern, serta bagaimana warisan tersebut masih bertahan hingga sekarang. Kemudian kita berjalan menuju ruangan selanjutnya. Ruangan apa ya selanjutnya? Tebak deh, ruangan selanjutnya ialah fasilitas Stovia. Ruangan fasilitas Stovia adalah ruangan yang digunakan untuk mendukung proses belajar, praktik kedokteran, serta kehidupan sehari-hari mahasiswa Stovia. Seperti ada buku-buku kedokteran dan alat yang lainnya yang ada di ruangan ini. Kemudian ada ruangan lulusan Stovia. Ruangan lulusan Stovia ini adalah ruangan yang berisi mahasiswa ataupun siswi yang berasal dari lulusan Stovia pada tahun 1902 hingga 1926. Selanjutnya ada ruang memorial Habudi Utomo. Ruangan ini adalah ruangan yang penting di Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya merupakan gedung Stovia. Ruangan ini untuk mengenang lahirnya Budi Utomo, organisasi yang dianggap sebagai awal pergerakan nasional Indonesia. Tempat bersejarah ini didirikan pada 20 Mei 1902 oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia lainnya. Ruangan ini menggambarkan peran Budi Utomo dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Nah, ada ruang asrama Stovia nih. Ruang asrama Stovia adalah tempat tinggal bagi para siswa yang berasal dari berbagai daerah di Hindia Belanda. Asrama ini memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa karena mereka tinggal dan belajar dengan disiplin tinggi di lingkungan ini. Ruang kelas Stovia adalah tempat utama bagi mahasiswa dalam mempelajari teori kedokteran dan ilmu kesehatan. Ruang Direktur Stovia adalah ruangan yang digunakan oleh pemimpin atau kepala sekolah untuk menjalankan administrasi dan kebijakan pendidikan di sekolah kedokteran ini. Nah, selanjutnya aku berjalan kaki. Tujuannya kemana, hayo? Yap, aku berjalan kaki untuk menuju ke Museum Sumpah Pemuda.
Museum Sumpah Pemuda ini didedikasikan untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Jong Batakspon adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh kaum muda suku Batak pada masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat identitas etnis sekaligus mendukung persatuan Indonesia. Jong Java dan Jong Sumatranan pun adalah organisasi kepemudaan yang muncul pada abad ke-20. Kedua organisasi ini berperan penting dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan dan menjadi bagian proses menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada organisasi pergerakan nasional. Jadi organisasi pergerakan nasional itu muncul pada abad ke-20. Organisasi ini berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan akhirnya mendorong kemerdekaan Indonesia. Nah, ini Kongres Pemuda pertama. Nah, kalau ini adalah pemuda kedua. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang ada pada Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan di Museum Sumpah Pemuda ini. Nah, ini adalah Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan nasional yang membahas perkembangan, pemakaian, dan pembinaan bahasa Indonesia. Reformasi di Indonesia menandai berakhirnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan membawa transformasi politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Nah, di Museum Sumpah Pemuda ini, kita bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya secara langsung. Nah, tanggal 28 Oktober 1928 ini, itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Museum Sumpah Pemuda ini tersedia layar di mana kita bisa lihat perjuangan Sumpah Pemuda. Nah, di sini aku lagi baca-baca nih tentang manifesto. Guys, jadi kita lagi nunggu mobilnya, Grab, kita menuju ke stasiun. Nah, itu dia vlog saat di Museum Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Hai. Nah, ini perjalanan Risna ini untuk menuju museum terakhir. Museum terakhir, kira-kira museum apa ya? Nah, keretanya udah datang nih. Nah, sambil menunggu mobil Grabnya, aku jalan dulu nih. Nah, Tara, udah di mobil juga kan? Nah, selanjutnya kita OTW deh. Akhirnya aku sampai juga nih di Museum Proklamasi. Hai guys, ikutin terus aku ya. Nah, ini aku lagi lihat-lihat tokoh-tokoh penting dalam perumusan naskah proklamasi. Nah, aku lagi berjalan nih menuju ke selanjutnya. Nah, ternyata di sini tuh berisi menyatakan tentang naskah proklamasi dan pastinya ada tanda tangan Soekarno dan Hatta. Nah, selanjutnya aku di sini lagi lihat-lihat nih tokoh-tokoh siapa aja sih yang hadir. Nah, ada juga nih pengesahan naskah proklamasi. Ini ada tokoh Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi. Ruang artistik ini dirancang untuk menghadirkan kembali suasana historis saat perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 16-17 Agustus 1945. Hai guys, jadi di sini aku lagi outfit check. Selanjutnya ada ruang aktivitas. Ruang aktivitas ini digunakan untuk berbagai kegiatan edukatif dan interaktif bagi pengunjung.
Ruangan selanjutnya ialah ruangan atribut. Ruangan atribut ini menggambarkan peristiwa penting dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 Laksamana Maeda di Jakarta. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh utama yaitu I.A. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan beberapa pemuda dengan sebagai saksi. Tempat selanjutnya ialah ruang bawah tanah. Selanjutnya ada pertemuan dengan Laksamana Maeda yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah Soekarno dan Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Baik ya, di sini ada sejarah kemerdekaan. Kalian tuh juga bisa sejarah kemerdekaan. Nah, di sini ada sejarah kemerdekaan. Oke, karena udah selesai, jadi waktunya kita balik deh. Nah, pastinya aku sempat foto-foto juga nih. Ini dia hasil fotonya.